Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, perkenalkan nama saya Zulfa, NIM 120 1052 0092, kelas 4D, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Di video kali ini, saya akan menjelaskan cara membuktikan teorema Pitagoras menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pembimbing Bapak Ramon Muhandas, SPD, MPD. Tonton video selanjutnya ya. Pertama, klik aplikasi GeoGebra. Nah, jadi ini adalah kertas kerja kita ya teman-teman. Tapi untuk pembuktian teorema Pitagoras ini kita membutuhkan dua kertas kerja. Ini kertas kerja yang pertama. Untuk kertas kerja kedua kita klik ini, kemudian ke menu view, kemudian kita klik graphics 2. Nah, maka akan muncul kertas kerja yang kedua. Selanjutnya kita hilangkan garis koordinatnya dengan cara mengklik tampilan garis koordinat. Nah, untuk kertas kerja pertama kita hilangkan garis kisi-kisinya dengan mengklik tools tersebut. Selanjutnya kita akan membuat dua buah luncuran. Caranya kita pilih slider, kemudian kita klik di kertas kerja kedua. Nah, kemudian kita ubah B sama dengan 1. Untuk nilai minimumnya adalah 0 dan maksimumnya kita buat 20. Kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul slider. Nah, kemudian lakukan hal yang sama. A sama dengan 1. Kemudian untuk nilai minimumnya kita buat G dan nilai maksimumnya 20. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita hilangkan tampilan dua buah slidernya. Nah, setelah kita klik maka akan hilang tampilan slidernya. Selanjutnya kita akan membuat titik sudut pada segitiga siku-siku. Di sini kita gunakan titik sudut A, B, dan C. Nah, yang pertama adalah kita masukkan di input titik A sama dengan B, 0. Kemudian kita buat titik B sama dengan 0, A. Nah, setelah ini maka akan muncul titik B yang bisa kita gerak-gerakkan dan titik A yang juga bisa kita geser-geser atau kita gerakkan. Selanjutnya untuk titik C kita gunakan interest. Nah, kita klik maka akan muncul titik C yang mana titik koordinatnya adalah 0,0. Langkah selanjutnya kita buat poligon segitiga ABC. Kita klik B, kemudian C, kemudian A, dan kembali lagi ke titik B. Nah, sudah muncul A1, B1, dan C. Kemudian label ini akan kita hilangkan dengan cara klik label kemudian show label. Lakukan hal yang sama untuk A1. Kita hilangkan A1 dengan show label, kemudian B1, klik B1, kita pilih show label. Nah, maka akan hilang labelnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat segi 4 beraturan. Nah, untuk segi 4 yang pertama kita klik titik C dan titik B. Nah, vertikalnya 4, kita klik OK. Nah, maka akan muncul segi 4 dengan nama poli 1. Untuk yang kedua kita klik titik A dan titik C. Dengan vertikal sama 4, maka akan muncul poli 2. Kemudian untuk B dan A dengan vertikal 4, maka akan muncul poli 3.
Nah, selanjutnya kita hilangkan label poli 1, poli 2, dan poli 3. Kita ke menu utama, ke move. Kemudian kita klik poli 1, kita show label. Kemudian poli 2, kita show label. Dan poli 3, klik pilih show label. Nah, selanjutnya kita buat titik tengah di poligon pertama dengan cara klik menu titik, kemudian pilih midpoint or center. Nah, kemudian kita klik di poligon pertama, maka akan muncul titik J. Nah, kemudian kita akan membuat garis bantu, yaitu garis yang melalui titik J dan sejajar dengan garis BI. Kita pilih parallel line, kemudian kita klik titik J dan kita klik garis BI. Nah, maka akan muncul garis S. Nah, lakukan hal yang sama. Kita klik titik J, kemudian kita klik garis AB, maka akan muncul garis T. Selanjutnya kita buat perpotongan dua objek dengan cara pilih interest, kemudian kita klik di garis S dan klik poli 1, maka akan muncul titik K dan titik L. Nah, yang kedua, lakukan hal yang sama, klik garis T dan klik poli 1, maka akan muncul titik N dan titik M. Kemudian hilangkan garis T dan S dengan cara show object. Klik titik S, kemudian show object, maka garis T dan garis S sudah hilang. Selanjutnya kita akan membuat puzzle pada poli 1. Nah, di sini kita akan menghilangkan dulu kertas kerja kedua. Selanjutnya kita pilih poligon, kemudian kita klik titik J, kemudian ke titik K, kemudian ke titik B, kemudian ke titik N, dan kembali lagi ke titik J. Nah, maka akan muncul label B2, N1. Nah, kita akan menghilangkan label tersebut dengan cara mengklik B2, J1, K1, dan N1. Nah, lakukan hal yang sama, kita pilih poligon, kemudian klik titik N, kemudian titik D, kemudian ke titik L, kemudian ke titik J, dan kembali lagi ke titik N. Nah, kita hilangkan label N2, D, L1 dengan cara kita klik label N2, kemudian D, kemudian J2, dan yang terakhir I2. Puzzle ketiga, klik titik J, ke titik I, ke titik L, ke titik M, dan kembali lagi ke titik J. Kemudian kita sembunyikan J3, L2, M1, dan E. Kemudian untuk puzzle keempat, klik titik J, ke titik M, ke titik C, ke titik K, dan kembali lagi ke titik J. Kita hilangkan K2, klik K2, kemudian M2, kemudian J4, dan C1. Selanjutnya kita akan memberi warna pada setiap puzzle dengan cara klik setting, kemudian pilih color, kemudian pilih warna sesuai keinginan kita. Nah, di sini kita akan memilih warna merah. Untuk puzzle kedua, klik puzzle 2, kemudian klik kanan, pilih setting, kemudian pilih color. Nah, kemudian kita pilih warna kuning. Selanjutnya untuk puzzle yang ketiga, kita klik kanan, pilih setting, kemudian pilih color. Kemudian untuk puzzle yang ketiga kita beri warna hijau. Dan yang terakhir untuk puzzle 4, lakukan hal yang sama, klik kanan, pilih setting, kemudian pilih color.
pilih warna biru ya teman-teman. Kemudian kita buat satu poligon lagi, yaitu poligon A, C, F, G, dan kembali lagi ke A. Kemudian kita hilangkan A2, kemudian C2, F1, dan G1. Nah, kemudian kita atur warnanya, kita kembali ke menu utama, kemudian klik kanan, pilih setting, kemudian kita pilih color. Nah, di sini kita akan menggunakan warna ungu. Nah, kemudian kita akan menganimasikan agar puzzle di poli 1 dan poli 2 itu berpindah ke poli 3. Nah, di sini kita akan membuat beberapa bantuan, yang mana kita pilih distance or length, yaitu jarak antara J dan K adalah 2,24. Kita hilangkan tampilannya, kemudian kita buat sebuah lingkaran, kita pilih circle with center and radius, kemudian kita klik di titik H. Nah, kemudian kita ketik distance JK, kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul lingkaran D1. Selanjutnya, kita buat perpotongan antara lingkaran D1 dengan poli 3. Klik Tools, pilih Interest, kemudian klik lingkaran D1 dan garis IH. Nah, maka akan muncul titik O. Kemudian kita ulangi sekali lagi, kita klik D1, kemudian kita klik garis AH, maka akan muncul titik P. Selanjutnya kita buat garis bantu, kita pilih parallel line, kemudian kita klik titik O dan garis BD, maka akan muncul garis H1. Lakukan hal yang sama, kita klik titik P, kemudian kita klik garis BC, maka akan muncul garis I1. Nah, kemudian kita pilih Interest, kemudian kita klik garis I1 dan kita klik garis H1. Nah, maka akan muncul titik Q. Oke, kita sembunyikan yang kita peroleh tadi kecuali titik Q. Nah, selanjutnya kita akan memunculkan kembali grafik 2. Klik garis 3 di kanan atas, kemudian kita pilih grafik 2. Nah, maka kertas kerja kedua kita sudah muncul ya teman-teman. Kemudian kita akan membuat luncuran di grafik 2. Kita pilih tool slider, kemudian kita klik di grafik 2, kemudian kita ubah menjadi H1 dengan minimum 0 dan maksimumnya 1, kemudian klik OK. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan membuat vektor. Caranya adalah kita klik V1 sama dengan H1 kali vektor JA. Nah, maka sudah muncul vektornya. Kemudian selanjutnya kita pilih Translate by Vector. Kemudian kita klik puzzle 1, kemudian kita klik vektor 1. Nah, maka akan muncul puzzle 1 di poli 3. Kemudian kita sembunyikan titik-titik yang muncul di puzzle Jackson. Nah, kemudian kita hilangkan untuk titik
V1-nya. Nah, untuk puzzle yang kedua lakukan hal yang sama. Kita pilih slider, kemudian klik di grafik 2, kita ubah menjadi H2. H2 sama dengan 1, minimumnya 0 dan maksimumnya 1. Kita klik OK. Kemudian kita kembali ke menu move, kemudian kita klik grafik pertama. Nah, kita akan menentukan vektor 2. V2 sama dengan H2 dikali vektor JH. Nah, maka muncul vektor V2. Selanjutnya, kita pilih tools translate by vector. Kita klik di puzzle kedua, kemudian kita klik vektor kedua. Maka akan muncul puzzle di poli ketiga. Kemudian kembali ke menu move, kita sembunyikan titik-titik yang muncul di poli 3. V2, kemudian N1, N aksen, L aksen, dan J aksen. Kemudian untuk titik D kita hilangkan, show object. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita klik di grafik 2, H3 sama dengan 1 dengan minimum 0 dan maksimum 1. Kita klik OK, akan muncul H3. Kita kembali ke menu move, kemudian kita klik grafik kerja pertama kita, kemudian kita akan mencari V3. V3 sama dengan H3 dikali vektor JI. Nah, maka akan muncul V3. Kemudian kita pilih translate by vector. Kita klik di puzzle ke-3, kemudian kita klik V3. Nah, maka akan muncul puzzle di poli ketiga. Klik move, kemudian kita akan menghilangkan titik-titik yang muncul di puzzle di poli 3. Nah, untuk E aksen kita hilangkan dengan klik show object. Nah, kemudian kita akan membuat slider keempat. Kita klik di tabel kerja kedua kita. Nah, kemudian kita buat H4 sama dengan 1 dengan minimum 0 dan maksimumnya 1. Kita klik OK. Nah, kemudian kita kembali ke menu move, kita klik grafik pertama, kemudian kita akan mencari V4. V4 sama dengan H4 dikali vektor JH. Nah, maka akan muncul V4. Kemudian kita pilih translate by vector. Kita klik di puzzle keempat dan kita klik di V4. Nah, maka akan muncul puzzle di poli ketiga. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan titik yang muncul, yaitu titik K aksen, C aksen, M aksen, J aksen, dan V4, vektor 4. Nah, selanjutnya untuk puzzle kelima, kita pilih slider, kemudian kita klik grafik kerja kedua, kita ubah menjadi H5 sama dengan 1 dengan minimum 0 dan maksimumnya 1. Kita klik OK, kemudian kita pilih menu move, kemudian kita klik grafik kerja pertama, kemudian kita akan mencari V5 sama dengan H5 dikali vektor AK. Nah, maka akan muncul vektor V5. Nah, selanjutnya kita pilih translate by vector dengan cara kita klik poli 2 dan kita klik vektor 5. Nah, maka akan muncul
di poli ketiga. Kemudian kita kembali ke move, kita akan menghilangkan titik-titik yang muncul, yaitu titik A aksen, kemudian vektor 5, kemudian C1 dengan show object, kemudian titik key, kemudian titik. Nah, setelah ini selanjutnya adalah kita akan memberi tanda yang berbeda untuk titik A dan B, karena titik A dan B ini adalah titik yang bisa kita geser. Yang pertama adalah titik A, kita akan membuat menjadi warna merah. Nah, kemudian untuk titik B, lakukan hal yang sama, kita klik titik B, kemudian kita pilih tampilan yang berbeda. Kemudian kita beri ukurannya agak besar sedikit agar terlihat. Nah, selanjutnya kita akan memberi warna, yaitu warna merah sama dengan titik A. Selanjutnya kita akan membuat keterangan. Di sini kita klik menu tools, yaitu kita pilih teks, kemudian kita klik di grafik 2. Nah, di sini kita akan memberi judul teorema Pythagoras. Kita klik OK. Nah, kemudian kita edit dengan mengklik setting, kemudian kita ubah color menjadi warna ungu. Untuk warna ini terserah teman-teman sendiri saja. Nah, di sini saya memberinya warna ungu. Nah, kemudian kita agak naikkan posisinya sedikit. Nah, selanjutnya kita pilih lagi menu teks. Kita klik di grafik 2. Nah, di sini kita akan membuat petunjuk penggunaan media. Kita klik OK. Nah, kemudian kita atur posisinya agar terlihat bagus ya, teman-teman. Nah, kemudian kita buat untuk teks selanjutnya, yaitu yang pertama, geser titik A dan B sehingga diperoleh segitiga siku-siku A, B, C yang diinginkan. Nah, kemudian yang kedua, catat panjang AC dan BC. Kemudian yang ketiga, hitunglah luas persegi ACFG dan DCED. Kemudian yang keempat, geser luncuran H1, H2, H3, H4, dan H5 dari 0 menuju 1 secara perlahan. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita edit agar terlihat lebih rapi. Kita klik kanan, pilih setting, kemudian kita pilih teks, kemudian klik di small, kita pilih very small. Nah, kemudian klik OK. Nah, maka ukuran teks sudah mengecil. Kemudian kita akan memindahkan H1 untuk membuatnya menjadi rapi. H2 kita sejajarkan, kemudian H3,
sejajarkan. Kemudian H4 kita sejajarkan juga, dan yang terakhir adalah H5. Nah, setelah itu kita akan menggeser H1 dari 1 menuju 0, H2 hingga dari titik 0, kemudian H3, kemudian H4, dan yang terakhir adalah H5. Nah, maka puzzle di poli 3 menjadi kosong. Kemudian selanjutnya kita akan membuat teks yang baru, yang mana di sini kita akan membuat nomor 5-nya adalah perhatikan apa yang terjadi pada persegi A, B, I, H. Kemudian yang keenam, berapakah luas persegi A, B, I, H yang kalian peroleh. Kemudian yang ketujuh, kita akan membuat kesimpulan dari dan kita kaitkan luas. Kita akan membuat kesimpulan dan kaitan luas ketiga persegi, yaitu ACFG, kemudian BCED, dan persegi ABIH. Kemudian kita klik OK. Kita klik kanan, kemudian kita pilih setting, kemudian kita pilih teks, ubah ukurannya menjadi very small, kemudian klik OK. Nah, kemudian kita atur posisinya agar terlihat lebih rapi. Nah, selanjutnya kita akan memberi warna dengan cara klik, kemudian pilih menu setting, kemudian pilih color. Nah, untuk yang pertama kita memilih warna merah sesuai dengan puzzle yang kita buat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.